Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fifth grade. Yeah, I hope you still healthy until now. Okay, today I'll discuss about Unit 8, yeah, especially passive voice, yeah, passive voice with modals, yeah. Before that, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Okay, class. Okay, today I will discuss about passive voice with modals. Ya. Misalnya akan berbicara atau membahas tentang kalimat pasif menggunakan modals. Modals itu apa saja sih? Modals in English kita mengenal ada 5 bentuk modals yang sering digunakan, ya. Di antaranya adalah can, ya. Can bentuk keduanya yaitu ada could, will bentuk lainnya ada would, shall atau should, may ada might, and then the last is must, ya. Hari ini kita akan membuat contoh kalimat, ya, how to make passive voice with of course modals. Okay, class, Miss Lia give you one sample for this sentence, ya. Miss Lia akan memberikan satu contoh soal aktif, ya, how to make change active voice to passive voice. Check it out. Oke, Miss Lia sudah sajikan untuk kalimatnya itu ada Sammy can paint a beautiful picture, ya. Sammy dapat melukis atau gambar yang indah. Oke, kita akan merubahnya, ya. Di sini sebelum merubahnya kita harus mengidentifikasi dulu teman-teman, ya, bahwa Sammy sebagai subjek, and then can sebagai modal, paint sebagai verb, dan beautiful picture itu sebagai objeknya. Nah, untuk mengubah kalimat menjadi pasif, ya, kita letakkan terlebih dahulu yaitu objeknya beautiful picture, ya. Nah, can kita letakkan setelahnya yaitu tetap, ya, modal tanpa mengalami perubahan, ya. Nah, setelah itu kita letakkan verbnya. Nah, sebelum verb modal sini membutuhkan to be. To be seperti kita as we know, ya, to be itu bentuk pertama ada is, am, are, ada bentuk kedua ada have dan has, lalu are, bentuk ketiga ada been, and then verb im untuk rumusnya menggunakan atau membutuhkan being, dan yang modal sini adalah be. Oke. Setelah ini kita letakkan be sebagai to be-nya, ya, yang dibutuhkan oleh modals. Setelah itu paint di sini mengalami perubahan, ya, berubah menjadi bentuk ketiga. Menjadi apa? Be painted. Ada penambahan ed di belakangnya. Nah, di sini by ini juga biasanya digunakan, ya, ada penambahan semi. Sorry, pakai ini, ya. Semi. Oke. Jadi kalimatnya berubah menjadi a beautiful picture can be painted by Sammy. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, untuk kalian biar lebih jelas, ya, misalnya akan berikan contoh menggunakan will. Oke, agar lebih jelas lagi, misalnya akan sajikan sampel yang kedua, ya, yaitu menggunakan will. They will teach you, ya. Bagaimana merubah ini? Oke, seperti biasa kita identifikasi terlebih dahulu. Ini sebagai subjek, ini sebagai modals, ini sebagai verb, dan you sebagai objek. How to change? Check it out. Ya, berarti di sini kita letakkan terlebih dahulu you-nya sebagai objek di awal, ya. Setelah itu modals kita cantumkan. Nah, dia membutuhkan to be apa yang disertakan, yaitu be, ya. Will be. Nah, teach ini mengalami perubahan menjadi bentuk ketiga menjadi taught. Oke, by. Nah, they ini berubah menjadi done. Oke, ya. Ini adalah
bentuk atau bagaimana cara menggunakan modals will. Oke kelas, untuk lebih jelasnya open your student book page 97 ya. Saya sudah tuliskan nomor 1 ada houses built from renewable materials ya. Rumah, beberapa rumah tentunya build ini adalah dibangun dari renewable materials ya, maksudnya benda-benda yang digunakan kembali ya. Oke, ini sudah dalam bentuk pasif ya, sudah dalam bentuk pasif. Tugas kalian adalah merubah build-nya. Nah, di sini modals yang kita gunakan ketiga nomor ini adalah can ya. Oke, bagaimana to change this sentence build ya. Build tadi ada penambahan, berarti houses can, jangan lupa ada penambahan b-nya, build ya, berubah menjadi bentuk ketiga menjadi build. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai cara mencari bentuk ketiga, bisa kalian pastikan di kampus ya. Ada bentuk ketiga yang irregular verb ya, seperti itu kalian bisa lihat. Oke. Bentuk kalimat kedua ada new cars designed to run more efficiently ya. Mobil-mobil baru didesain atau dirancang untuk lari dengan maksudnya itu efisien ya, bisa dari bahan bakarnya atau dari lajunya ya, seperti itu ya, didesain khusus. Oke. Nah, desain di sini ada mengalami perubahan ya. Jadi tadi yang seperti ini sudah informasikan bahwa kita untuk modals di sini kita menggunakan can. Berarti new cars can be, jangan lupa desain itu berubah menjadi bentuk ini ketiga, yaitu menjadi design. Nih, ada penambahan ed di situ ya. Oke. Contoh ketiga yaitu ada energy conserve if we turn off light we don't need ya. Maksudnya ini ada energi ya, conserve itu bisa dihemat lah seperti ini dengan jika kita mematikan cahaya yang atau mematikan lampu yang kita tidak gunakan ya. Nah, bentuk ketiga, kalimat ketiga ini kita akan ubah menjadi passive voice ya. Bagaimana? Oke, perhatikan. Nomor 3 pun sama, menggunakan can, be. Nah, conserve ya. Conserve itu ada perubahan, hanya ditambahkan ed. Oke. Teman-teman perlu diketahui verb bentuk ketiga itu ada yang berubah banget ya, maksudnya berubah tidak seperti bentuk pertama, ada yang hanya ditambahkan ed. Kalau yang ditambahkan ed ini aja berarti kata kerja yang beraturan ya, sedangkan yang berubah bentuk ini adalah kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb dan regular verb. Thank you very much for today. Don't forget to stay at home, keep spirit and study hard. Okay class, see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.